Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan berbicara tentang sebuah penyakit yang sangat sering di kalangan kita, yaitu penyakit diabetes mellitus yang akan kita hubungkan dengan penyakit kanker. Saat ini saya ditemani oleh sahabat saya, Dr. Nurwati. Salam sehat, Dr. Nurwati. Salam sehat, Dr. Sonar. Selamat pagi. Selamat pagi. Dr. Nurwati, jadi kita tahu dari beberapa data yang ada baik di media sosial atau media cetak bahwa ada kecenderungan penyakit-penyakit infeksi makin lama makin menurun. Sebaliknya, penyakit-penyakit non-infeksi makin meningkat. Kira-kira bisa dijelaskan apa penyebab fenomena ini? Baik, Dr. Sonar. Sebaiknya saya memberikan penjelasan dengan data. Pada grafik yang kita lihat ini, grafik dengan garis yang merah itu menunjukkan bahwa pertumbuhan penyakit yang menular makin lama makin menurun. Juga demikian penyakit-penyakit pada ibu dan anak. Namun yang warna ungu itu adalah penyakit-penyakit kronis atau penyakit yang tidak menular, makin lama makin naik. Ini dari sisi pertumbuhannya. Kita lihat dari tahun 1990 sampai 2016. Dan selain dari pertumbuhannya yang juga memang sudah makin menurun, angka kematiannya pun juga makin menurun. Kita lihat yang bola berwarna biru ini adalah communicable disease, ini adalah penyakit yang menular. Dari angka kematian tahun 1990 sebanyak 56%, jadi setiap 2 pasien maka 1 yang akan meninggal. Tahun 2014 menjadi 22%. Jadi jumlahnya menurun dan angka kematiannya juga menurun. Sedangkan untuk penyakit-penyakit yang tidak menular, tadi di grafik sebelumnya adalah warna ungu yang jumlahnya makin meningkat, ternyata angka kematiannya pun juga meningkat. Dari tahun 1990 masih 37%, sekarang tahun 2014 menjadi 71%, 2 kali lipat lebih. Ini mungkin disebabkan karena pengertian masyarakat tentang infeksi makin bagus, jadi mereka hidupnya makin bersih. Selain itu juga obat-obatan untuk infeksi makin banyak dan makin canggih, sehingga penyakit infeksi lebih mudah diobati. Dr. Nurwati, dari beberapa penyakit yang tidak menular tersebut, apa yang berhubungan dengan kanker dan kira-kira berapa persen kemungkinannya? Yang sudah ada teorinya itu adalah diabetes. Tetapi kita tahu pasien diabetes itu biasanya juga obes, biasanya juga hipertensi, kemudian dia juga ada kelainan pada ginjalnya, kelainan pada jantungnya, sehingga sebenarnya penyakit kronis itu dapat diwakili antara lain dengan penyakit diabetes. Kalau kita lihat pada gambar-gambar ini, maka dari 47 penelitian yang sudah ada di dunia ini dengan memakai 20 juta pasien sebagai data yang dihimpun, kemudian direview, disimpulkan bahwa laki-laki dengan diabetes mellitus itu risiko terkena kanker 20% lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang non-diabetes. Sedangkan perempuan yang diabetes, risiko terkena kanker 27% lebih tinggi dibanding dengan perempuan yang non-diabetes. Nah, diabetes mellitus itu apa toh? Diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah dalam tubuh. Kadar gula darah mengapa tinggi? Karena dia tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, kenapa tidak bisa masuk ke dalam sel? Karena insulin yang merupakan satpam yang selalu membukakan pintu bagi gula untuk masuk ke dalam sel ini tidak dapat bekerja dengan baik. Karena gula tidak dapat masuk ke dalam sel, maka otomatis gula di dalam darah akan tinggi, akan menumpuk di luar dan berakibat gula darah yang tinggi. Ini disebut sebagai kegagalan dari insulin atau satpam ini untuk membuka pintu
sel tadi. Nah, kalau sudah gagal, seperti kita lihat pada gambar, maka kita bisa lihat bahwa pasien-pasien diabetes itu biasanya disebabkan karena asupan kalori yang tinggi. Dan asupan kalori yang tinggi itu tadi seperti yang saya katakan menyebabkan pasien jadi obesitas, kemudian kegagalan insulin memasukkan gula ke dalam sel, yang semua berakibat kadar gula darah yang tinggi. Nah, kadar gula darah yang tinggi tadi dan kadar insulin darah yang tinggi tadi menyebabkan peningkatan pembelahan sel. Karena di sana akan keluar sel-sel peradangan yang abnormal. Jadi sel yang normal tersebut dikerubuti oleh zat-zat yang sebenarnya tidak perlu. Zat-zat yang sebenarnya sudah harus masuk ke dalam dirinya, justru dia dikerubuti dari luar sehingga merangsang terjadinya perubahan dari sel yang normal menjadi sel kanker. Dan penyakit-penyakit kanker apa saja yang bisa terjadi pada pasien-pasien diabetes mellitus ini? Yang biasanya terjadi adalah kanker pankreas. Sebenarnya semua kanker mungkin terjadi, tetapi yang sering adalah kanker pankreas, kanker payudara, kanker usus besar, kanker kandung kemih, kanker endometrium. Endometrium itu di bagian dalam dari kandungan ya, bukan serviks atau leher rahim, dan juga bukan ovarium. Dan kanker hati. Terima kasih Dr. Nurwati. Nah, setelah kita mengetahui hubungan antara diabetes mellitus dan penyakit kanker, kira-kira apa tips dan trik untuk mencegah penyakit diabetes tersebut? Sebetulnya ada Dr. Sonar, mungkin bisa kita lihat lagi pada gambar ini supaya sahabat portal kanker lebih jelas lagi, yaitu pencegahannya nomor 1, mempertahankan berat badan ideal. Nomor 2, rutin beraktivitas fisik, yaitu 30 menit setiap hari. Aktivitas fisik apa saja boleh, tetapi dalam bentuk olahraga. Nomor berikutnya adalah kelola stres, karena stres itu selain juga menyebabkan diabetes, dia juga dapat menyebabkan kanker. Hindari rokok, makanlah makanan sehat, antara 3 sampai 5 kali 5 porsi buah dan sayur sehari, dan periksalah kadar gula darah Anda. Jadi ini hal-hal yang dapat mencegah diabetes, Dr. Sonar. Baik, jadi untuk yang belum menderita diabetes tentunya tidak terlalu harus khawatir, Iya, betul. asal kita bisa menjaga. Betul. Nah, bagaimana hal yang sudah terkena diabetes? Apakah juga ada tips dan trik untuk mencegah jangan sampai terjadi kanker? Sebetulnya sama Dr. Sonar dengan bagaimana supaya orang tidak menjadi kanker. Jadi seperti yang kita lihat pada gambar tadi, olahraga, diet 3 sampai 5 kali porsi buah dan sayur, menghindari stres, tidak merokok. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah menghubungi dokter. Berobat pada dokter untuk dia mendapatkan obat, baik obat itu obat minum atau obat suntik apabila diperlukan. Dan dokter akan mengonsulkan ke bagian gizi, ke dokter gizi atau ke ahli gizi agar supaya asupan makanan bisa terjaga sehingga yang penting adalah kadar gula darah dalam posisi yang bagus. Apabila kadar gula darahnya bagus, baik puasa setelah makan maupun HbA1c-nya bagus, maka aman. Walaupun dia diabetes, aman, insya Allah. Baik, terima kasih Dr. Nurwati. Baiklah, sahabat portal kanker, demikian topik hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.